Nah, sebelumnya kan saya udah berkomitmen untuk menceritakan kisah hidup saya dari kecil sampai saya besar atau sampai saya saat ini gitu. Ini tahap kedua, saya akan coba menceritakan kisah hidup saya di masa sekolah dasar dari awal mungkin ya sampai kelas 6 SD lah ya. Oke, sebelumnya terima kasih yang udah telah subscribe. Silahkan dikomentari, di like juga. Oke, nah jadi di masa saya SD itu saya mengalami banyak juga cerita atau kisah hidup saya yang berkaitan dengan perjalanan hidup lah. Ada yang sedih, ada yang senang gitu. Tapi kali ini kebanyakan sih yang sedihnya. Ya jujur kalau kita udah SD udah ada dong kisah hidup yang senang. Jadi dulu waktu saya mau sekolah dasar atau baru masuk SD, saya mengalami banyak kendala. Kendala itu dari mana? Gitu? Dari keluarga gitu kan. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu adalah tingkat ekonomi yang kurang memadai. Nah, jadi dulu itu saya mau masuk sekolah dasar, untuk beli baju baru pun susah. Padahal suatu kebanggaan ketika kita mengenakan baju baru pergi ke sekolah sama teman-teman yang seumuran, itu kan sebenarnya membahagiakan. Tapi kali ini dia kurang membahagiakan. Bahagia sih tapi kurang. Kenapa saya bilang kurang? Jadi dulu waktu saya mau sekolah itu kita bahas dulu tentang yang namanya perlengkapan yang mau menjadi sekolah dasar. Saya itu dulu selalu mengenakan perlengkapan yang bekas. Bekas yang dimaksud ini kayak mana gitu. Jadi yang saya kenakan itu dulu contohnya baju. Baju yang saya pakai itu adalah baju abang saya yang sudah nggak muat lagi, dan itulah yang saya gunakan ke sekolah. Nah, ini masih saya ingat betul pas baru saya masuk kelas 1 SD, hari pertama kejadiannya adalah hujan dari rumah menuju ke sekolah, hujan. Nah, mungkin seperti yang saya bilang tadi, perlengkapan itu mungkin ada yang baru ya, mungkin seperti sepatu atau tas. Tapi yang saya ingat adalah baju dan celana yang saya pakai adalah bekas dari abang saya. Oke. Jadi dulu yang saya ingat itu baru masuk hari pertama udah kena hujan, rasanya sih nggak enak sekolah gitu, pengen pulang aja, bagusan di rumah, disuruh jaga kerbau gitu. Ya tadi itulah kisahnya, hujan dan basah nyampe di sekolah. Karena basah nyampe di sekolah diizinkan untuk pulang, ganti baju. Baju yang kita pakai bukan baju seragam sekolah lagi, tapi baju keseharian. Biar agak lebih ganteng sedikit, pakai baju yang biasa kita pakai ke gereja. Nah, itulah kisah pertama kali jadi anak SD, hari pertama kena hujan. Gak bisa menikmati satu harian pun baju yang kita pakai, mungkin walaupun bekas ada yang baru gitu. Aduh, sedih pokoknya. Nah, itu kan tadi berkaitan masalah baju, masalah sepatu. Nah, masalah sepatu sekolah, hari pertama saya sekolah itu kayaknya sih sepatu saya baru dan saya masih ingat mereknya. Mungkin untuk sekarang nggak ada lagi sepatu itu. Mereknya itu adalah Riekel. Nah, ini sepatu ini sangat bandal, mau dibakar terbakar juga, mau dibasahi basah juga. Tapi kalau kita nendang batu mungkin batunya yang pecah. Saking bandalnya sepatu ini, sepatu Riekel. Salut sih buat yang mendesain sepatu Riekel ini, luar biasa.
sepatu Reker itu kalau seandainya ada sekarang bakalan saya beli 2 kalau ada uang ya. Masalahnya sekarang nggak ada uang cow. Dan sepatunya pun nggak ada lagi rasanya. Reker. Mungkin kalau aku berpikir untuk zaman sekarang ya, kenapa nggak dibuat lagi sepatu itu? Ya, mungkin membuat pergerakan ekonominya lambat gitu karena sepatunya tahan banting coy. Kalau kawan-kawan yang pernah pakai sepatu Reker, udahlah silahkan dikomentari video ini. Seberapa hebat sih sepatu Reker? Sepatu Reker yang pernah saya pakai itu bisa lebih setahun, bahkan hampir 2 tahun baru habis telapaknya. Itu kelemahan di telapaknya itu yang rusak. Kalau mungkin bodi bagian atas tahan banting. Mungkin berkaitan dengan sepatu ya. Setelah itu saya pernah pakai sepatu ATT yang besar, yang agak lebih tinggi dia ke atas. Di bagian depannya itu keras, jadi ketika ditunjang ke tulang kering, emaknya nangislah 1 jam. Itu sepatu ATT ya. Oke. Jadi dulu juga saya waktu SD itu masih saya ingat, tapi di kelas berapa ya saya lupa. Untuk beli buku itu pun orang tua itu mengalami kewalahan. Saya kelas 1 SD, kakak saya kelas 3. Nah, kalau nggak salah abang saya di situ kelas 6, tapi nggak lulus. Lari cok sama kawannya, jadi nggak tamat. Ada abang saya itu nggak tamat SD. Nah, di waktu kecil itu yang namanya kita sekolah ya, kalau sepatu baru itu hal yang sangat bisa membahagiakan, tapi sensitif juga. Kalau kita sepatu baru itu pasti dipijak kawan. Apa katanya? Masih panas ya, dipijatlah sepatu kita. Nah, tapi itu kadang membuat kita menjadi emosi sama kawan. Di satu sisi kebanggaan sih memiliki sepatu baru gitu. Nah, kembali di hal yang tadi itu masalah buku. Dulu saya sangat sering menggunakan buku bekas dari kakak, bekas dari abang yang enggak habis dipakai. Jadi contoh ini sebuah buku yang 50 lembar atau yang 100 lembar udah terpakai sekitar 20 gitu. Jadi itu yang udah terpakai itu kita gunting, baru kita buang. Yang masih belum ada coretan yang kita pakai. Gimana sih kalau seandainya anak zaman sekarang mengalami kayak gitu? Kurasa nangis dulu baru pergi sekolah. Tapi di masa saya waktu SD ya itu saya alami dan masih wajar. Nah, biasanya kan kalau udah buku itu dipakai kan mungkin ditulis namanya. Contohnya nama kakak saya dituliskan di situ. Tadi kan udah saya gunting gitu, yang sisanya yang saya pakai. Jadi gimana dengan namanya? Nah, jadi hal itu menuntut kita menjadi kreatif. Kreatifnya di mana? Kita sampuli kembali sampul bukunya. Contohnya pakai dulu, kalau di zaman saya itu pakai kalender, kalau enggak koran. Nah, kita sampuli kembali pakai kalender atau koran, baru kita tulis nama kita gitu. Nama kelas, nah, biasanya kayak gitu. Kalau waktu SD kan biasa juga yang dituliskan Makes Mikes di bukunya. Astaga. Entah apa itu Makes Mikes. Kalau Makes saya adalah kepala ikan. Ceritakan kan, masa kecil saya sering dikasih makan ikan, dan memang itu berkelanjutan sampai saya besar. Saya paling suka makan makanan yang bagian kepala, termasuk kepala ayam. Kalau kepala anjing mungkin enggak ya, karena besar, mungkin itu dibagi-bagi atau dipotong-potong. Kepala ikan itu wajib sama saya kalau di keluarga. Kepala ayam juga wajib. Mungkin itu berdasar dari waktu kecil ya, yang sering dikasih opung utin makan kepala ikan.
Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi itulah yang seperti saya sampaikan tadi. Kita dituntut menjadi kreatif untuk menggunakan buku, disampuli kembali. Nah, jadi itulah yang kita gunakan. Nah, selain itu juga seperti yang saya bilang tadi, sepatu yang saya sering pakai itu adalah Rieker. Nah, jadi karena saking tahan bantingnya sepatu ini, kita sangat jarang untuk sepatu baru. Dulu kan di masa saya masih SD itu adalah masih triwulan, belum semester triwulan. Jadi 1 tahun itu kita ada triwulan, libur 2 kali. Kalau semester kan cuma sekali setahun, selain di akhir semester ya, atau kenaikan kelas. Nah, sepatu saya itu sangat jarang baru. Ketika koyak di sebelah sisi kanan atau di sebelah sisi kiri ataupun depan belakang dari sepatu, bapak saya selalu jahit. Bapak saya bisa menjahit sepatu. Nah, itu yang akan selagi memungkinkan itu bakalan kita pakai. Jangan harap untuk ketika koyak untuk membeli, no, itu nggak bisa. Pasti dijahit kembali. Sebari dengan itu juga saya akan menceritakan sedikit. Terakhirnya saya pun bisa menjahit sepatu. Pada kelas 1 SMP, saya udah bisa jahit sepatu. Kalau nggak percaya kawan-kawan nih yang lagi nonton, bawa sepatumu sini, yuk kita jahit, pasti bisa. Kualitas high. Oke. Nah, jadi itulah kisah di masa-masa SD yang saya bilang tadi. Nah, jadi kisah yang saya ingat di baru-baru sekolah itu tadi, hari pertama hujan. Jadi yang bawa saya ke sekolah kan itu kakak saya. Saya kelas 1, kakak saya kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4 lah. Kelas 3 atau kelas 4 yang antara itu lah. Nah, jadi kita pernah pulang ke sekolah gara-gara telat. Telat karena apa? Mungkin telat bangun, jadi telat masak, ya, makan jadi telat berangkat ke sekolah. Dan pada akhirnya yang paling lucu adalah yang bawa saya kan kakak saya perempuan. Kita pulang ke rumah, Cok. Pulang ke rumah, nggak sekolah. Beruntungnya waktu itu adalah orang tua udah pergi ke ladang, jadi kita nggak jumpa lagi di rumah. Ketika kita udah pulang karena telat. Kalau pulang kian merasa rotan ataupun tali ikat pinggang untuk zaman sekarang yang mungkin terlilit lah di betis gitu, atau mungkin tangan pun bisa jadi melayang ke pipi gitu. Tapi mudah-mudahan orang tua saya itu orang tuanya baik, bagus, nggak pernah mukul anaknya dengan kekerasan gitu. Jadi itu lucu, kita pulang ke rumah nggak ada orang tua dan kita satu harian main-main, ibaratnya dalam satu harian semasa jam sekolah kita main-main di rumah, nggak ngapain, nggak bantu orang tua. Karena apa? Kalau kita bantu orang tua kelihatan nggak, pastinya tahu orang itu kita nggak sekolah gitu. Jadi pulang ke rumah, memang kakakku ini luar biasa beraninya pulang ke rumah karena telat sekolah. Karena apa pulang ke rumah? Karena dulu di masa-masa saya jadi SD itu kalau telat itu dihukum. Dihukum ngapain? Ngutip sampah, hormat bendera, bersihkan kamar mandi dan lain-lain. Nah, untuk zaman sekarang nggak lagi, itu nggak ketemu lagi sih kayaknya. Nah, itulah di kisah di tahun berapa lah itu ya, 97 lah, 96, 97 lah. Di sekolah itu ketika telat ada hukumannya begitu lah. Jadi karena saking takutnya kakakku itu dulu kami dihukum, pada akhirnya kami memilih untuk pulang ke rumah dan absen, nggak hadir di sekolah gitu. Ngeri ya. Selamat ya kakak, udah ngejar awak dulu kayak gitu. Astaga, pulang ke sekolah gara-gara telat. Oke, jadi itu berkaitan dengan di sekolah. Kalau keseharian saya di masa usia kelas 1 SD itu udah membalakan kerbau. Coba bayangin
masih umur 6 ke 7 tahun itu udah ngembalakan kerbau. Itulah kerjaan awak ketika pulang dari sekolah. Nah, jadi kalau di keluarga kita itu udah beda-beda tugas. Ketika saya udah SD, kakak saya udah kelas 4, kelas 3 atau kelas 4, tugasnya di rumah udah beda. Mungkin jadi masak atau mungkin bersihkan ladang kopi. Ini tugasnya ini berotasi. Nah, contoh lagi ketika adik saya udah kelas 1 SD, walaupun perempuan, itu disuruh mengembalakan kerbau, itu disuruh wajib. Nah, jadi ketika masa-masa saya mengembalakan kerbau, ini seram juga, Cok. Anak 6 menuju 7 tahun disuruh jaga kerbau 4 sampai 6 ekor. Jadi paling lucunya ini adalah, ini kan kisah di luar masa sekolah. Ini kan udah kisah di sepulang sekolah gitu. Waktu saya itu dulu mengembalakan kerbau di ladang, tahulah mengembalakan kerbau, banyak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kerbaunya hilang, kita setengah mati nyari, nangis. Dan yang paling aneh dari kepribadian saya adalah, ini cerita dari mama, abang, dan saya ini sebenarnya nggak terima gitu. Ketika hujan, saya lagi di ladang, saya nangis. Nah, jadi suatu ketika saya itu musimnya masih musim nanam padi, tiba-tiba saya nangis, padahal orang mama masih di ladang. Masih sama tapi enggak satu tempat, agak beda gitu. Saya nangis, Cok, gara-gara hujan. Manja kali memang ini ya. Nangis gara-gara hujan, enggak ada yang mukul, nangis. Saya ngadu sama orang tua, kenapa kamu nangis? Alasannya apa? Hujan. Tapi jujur itu saya kurang berterima sih, kurang berterima. Itulah, kalau di ladang itu udah hujan nangis katanya. Di awal-awal sih itu mungkin, karena ya ini kan berkelanjutan sampai saya kelas 3 sampai kelas 4 itu masih mengembalakan kerbau kesehariannya sepulang sekolah gitu. Nah, jadi kegiatan kita di ladang itu ketika mengembalakan kerbau itu banyak. Ini negatif tapi harus dilakukan gitu. Contoh, terik matahari panas, perut lapar, apa sih yang bisa dimakan gitu. Terakhirnya jujur aja, ini kawan-kawan juga banyak ini yang mengalami ini. Kawan-kawan satu masa dulu mengembalakan kerbau, mencuri itu adalah hobi. Gila ya, mencuri hobi, Cok. Masa iya mencuri hobi? Ya memang itu kenyataannya, itu terjadi. Saking terlatihnya menjadi seorang pencuri, kita sih jarang ketahuan mencurinya. Nah, jadi kalau di masa mengembalakan kerbau itu sebenarnya bisa dibilang kita kurang kerjaan, padahal kerbau yang kita jaga itu 4 sampai 4 ekor lebih ke atas gitu lah. Itu setiap masing-masing itu. Jadi kalau ada kita 5 orang, nanti kerbau yang ada di ladang itu sekitar 20-an lebih gitulah. Itu rata-rata itu 4 ekor. Nah, menjaga sebenarnya 4 ekor ini sebenarnya susah, tapi kita kurang kerjaan ini waktu mengembalakan kerbau. Bisa Anda bayangkan di ladang nggak ada kerjaan. Dan jujur banyak dari kami belajar merokok itu udah mulai kelas 2 SD udah merokok, Cok. Rokoknya dari mana? Puntung. Tahu nggak istilah puntung? Sisa-sisa rokok yang belum habis. Contoh nih, rokok kurang garam dihisap di kampung. Contoh ya, ini sebenarnya dulu belum sehits rokok kurang garam, rokok di kampung. Banyak Mansion, GP itu adalah udah rokok yang high class. Sempurna itu masih sangat jarang, kalau ada perantau pun baru pulang. Perantau lah yang bisa dulu merokok sempurna. Bukan perantau baru adalah untuk merokok sempurna gitu. Nah, ini sampai rokok ini udah habis segini,
udah dibuang. Pulang sekolah itu kita kutip, kita kumpulin entah 5 ke 10 biji, kita bawa ke ladang. Nah, itulah yang kita hisap di ladang. Itu pun merokoknya kayak mana? Merokoknya di semak-semak yang sembunyi lah, yang nggak bisa ditahu oleh orang tua. Jujur aja, kalau kenakalan yang kita alami waktu mengembalakan kerbau itu banyak. Itu salah satunya adalah masalah merokok. Nah, masalah mencuri, kita terlatih di bagian mencuri. Contohnya mencuri ubi kayu, tahu kan ubi kayu? Kalau kita mencuri ubi kayu untuk dibakar di ladang, yang punya ladang nggak merasa kehilangan, padahal barangnya udah dicuri, masa nggak kehilangan? Yang punya ladang nggak bakalan tahu caranya gimana. Kita korek tanahnya, ada di situ. Kalau ubi kayu itulah kita bilang buahnya ya, sebenarnya itu adalah akar gitu. Kita korek, nggak sistem cabut. Kalau sistem cabut itu pasti ketahuan gitu. Udah diambil ubinya gitu. Ini kita korek, mungkin ada satu pokok itu ada 4 atau 5 atau bahkan lebih akarnya, kita bilang buahnya lah ya. Yang kita ambil itu 1 atau 2. Kita korek tanahnya, kita ambilkan buahnya 2 dari setiap pokok, atau mungkin 1, tapi biasanya kita cari yang lebih besar. Nah, itu kurang ajarnya menjadi seorang pencuri. Udah mencuri, ngambilnya yang lebih high quality. Tapi maklum lah, yang namanya juga pencuri ya memang kayak gitu sih kriterianya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang nonton video ini, mudah-mudahan janganlah dilakukan yang namanya mencuri, nggak ada gunanya. Hanya sebatas untuk mengenyangkan perut aja. Tapi sih di satu sisi tantangan dari perut ini, rasa lapar itu adalah hal yang sangat rentan, sensitif gitu. Jadi waktu kita dulu itu mengembalakan kerbau sering mencuri itu bisa dibilang wajar nggak wajar. Karena apa? Capek sih mengembalakan kerbau, rasa lapar itu pasti selalu timbul. Jangankan mencuri ubi kayu, mencuri apa sih namanya, mentimun. Nah, mencuri mentimun pun kita sering. Mentimunnya masih sebesar jari atau lebih sedikit, itu udah kita curi, kita makan. Jadi bisa dibilang seorang pengembala kerbau itu tipenya adalah kelaparan, lapar terus. Nah, mencuri tebu, aduh banyak. Mencuri pisang, banyaklah. Mencuri jambu biji, banyaklah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di masa-masa mengembalakan kerbau. Tapi saya ulang kembali seperti yang saya bilang tadi, rata-rata dari kita yang mengembalakan kerbau itu belajar merokok itu adalah di usia kelas 2 SD atau 7 ke 8 tahun lah kita udah mulai belajar merokok. Sayangnya masih usia segitu udah belajar merokok. Nah, jadi di satu sisi kembali saya bilang, ketika kita mengembalakan kerbau seperti yang saya bilang tadi, rasanya kurang kerjaan, nggak tahu mau ngapain. Main perang-perangan di ladang, oke, main perang-perangan ya paling berapa lama lah, paling setengah jam, udah bosan juga. Main bola di ladang ya bosan juga, nggak mungkin juga tiap hari main bola, nah, kan gitu. Jadi banyaklah kisah yang terjadi di masa mengembalakan kerbau. Nah, jadi di tahun itu, di masa-masa saya usia SD, kami belajar berenang itu ketika ada sebuah, bisa dibilang proyek dari luar negeri lah. Jadi di tahun 90-an itu dari Irlandia udah pernah masuk ke kampung kita gitu untuk ngambil tanah gambut. Mau dijadikan bahan baku apa nggak tahu lah. Jadi bekas
galian beko, tahu kan beko kan yang gali tanah itu. Nah, jadi itu ada di ladang. Dulu itu kalau nggak salah lebih dari ratusan hektar ladang kita itu yang akan digali, diambil tanah gambutnya dan dibawa ke Irlandia gitu. Nah, jadi kalau seandainya itu terjadi, pasti ada dana buatan di kampung kita. Tapi hingga saat ini proyeknya nggak jalan dan udah habis, putus kontrak. Oke, jadi dulu di masa kita mengembalakan kerbau itu, kerjaan salah satunya adalah cari ikan lele yang segini-segini pun kita bakar, kita makan gitu. Itu tanpa ember ataupun baskom untuk menguras kolam-kolam kecil yang mungkin ya airnya nggak terlalu banyak. Jadi kita menggunakan tangan untuk mengurasnya. Menggunakannya kayak mana? Disatukan tangan begini, baru airnya begini kan terus sampai habis, sampai kemungkinan besar bisa kita nangkap ikannya. Capek sih, kurang kerjaan, lebih capek nguras kolam-kolamnya daripada makan ikan yang segini-segini. Bahkan mungkin ada sih yang agak lebih besar, tapi capek, kurang kerjaan. Nah, jadi kegiatan keseharian ini yang mengembalakan kerbau inilah yang buat kita tingkat kebersihannya juga ke sekolah kurang. Jadi kalau udah libur panjang di triwulan pertama itu biasanya sebulan liburnya itu. Kita mengembalakan kerbau selama sebulan, betis pun kurapan sob. Kalau dikasih air break karena apa? Udah kurapan dan lain-lain segala macam gitu. Jadi kalau kita ke sekolah itu aneh, jorok, tangan itu masih banyak tanah gambut yang belum bisa kering, yang nggak bisa dibersihkan gitu maksud saya, bukan yang belum kering. Sama kaki jorok lah pokoknya. Nah ini tentang di libur panjang. Kalau dulu libur panjang itu kita dipekerjakan, bukan seperti mungkin zaman sekarang kalau libur dibawa jalan-jalan. Oke. Nah jadi di masa kecil itu dulu, masa mengembalakan kerbau itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita belajar berenangnya di tempat galian beko tadi. Disitulah kita terlatih untuk belajar berenang. Itulah salah satu fungsinya itu. Jadi saya masih kelas 1 SD, saya ingat itu pertama-tama saya dikawal oleh kakak saya untuk mengembalakan kerbau. Dikawal, diajari dulu begitu, diajarin. Di situlah kita belajar berenang. Nah, belajar berenangnya di bekas galian yang saya bilang tadi, bekas galian beko. Kalau nggak salah itu lebarnya sekitar 3 meter dan kedalamannya adalah 6 meter. Nah, sebenarnya cukup dalam. Jadi kita belajar berenang di situ, main-main di situ. Jadi di satu saat ini saya ingat kakak saya tenggelam. Kita main-main di sebuah kayu yang modelnya manjang seperti pohon pisang. Itu dari kayu tanah gambut, tunggar namanya, tunggar. Kalau pernah dengar istilah tunggar, kayu yang dari tanah gambut, modelnya manjang. Kita main sampan-sampan di atas itu dan kayunya itu terguling dan kakak saya tenggelam. Nah, ketepatan waktu itu abang-abangan atau yang lebih berpengalaman tentang berenang itulah yang menyelamatkan. Ada mereka di situ, jadi kakak saya nggak terjadi apa-apa. Oke, jadi mencuri seperti yang saya bilang tadi, mencuri adalah hobi di masa itu. Kurang ajar sebenarnya ini orang yang mengembalakan kerbau. Oke, nah itu kisah-kisah di masa mengembalakan kerbau. Nah, ini juga berkelanjutan tentang yang namanya masalah yang kita hadapi ketika mengembalakan kerbau. Salah satunya adalah kerbaunya hilang, susah nyarinya. Dan yang paling seram itu adalah
ketika kita mengembalakan kerbau jantan, ampun DJ, kerbau jantan itu lari sana lari sini, mau kawin saya mau kawin sini, ampun lah. Bisa-bisa nanti pindah kampung itu kerbaunya, lari gitu, hilang gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kondisinya, kerbaunya hilang, kita udah berusaha untuk mencari nggak ketemu, ya terakhirnya sampaikan sama orang tua gitu, Pak, kerbau kita hilang, ini hilang, yang ini hilang. Ya, orang tua lah ikut mencari. Oke, nah ini masih saya ingat di kelas 4 SD kalau nggak salah saya, kelas 4 SD, kerbau saya ikut bersekolah coba. Datang kerbaunya ke sekolah 4 ekor coba. Ya mungkin ya saking udah terikat batinnya sama kerbaunya. Kerbaunya pun ikut bersekolah coba. Awak pergi ke sekolah, kerbaunya datang ke sekolah, kan kurang ajar itu kerbau. Kerbau datang ke sekolah, aduh. Kemudian kita usir lah, kita bawa ke ladang kembali. Ya, kita bilang sama orang tua, kerbaunya di sini jadinya, bukan ke ladang, datang ke sekolah. Dan datang ke sekolahnya itu makan rumputnya di mana? Di halaman sekolah, bos. Di halaman sekolah makan rumputnya dengan santai. Baru kita usir. Oke. Jadi memang sih sangat banyak kisah di masa mengembalakan kerbau ataupun di masa-masa SD itu pengalaman sangat luar biasa. Mungkin ini salah satu menjadi bahan pembelajaran untuk kawan-kawan. Di masa kami itu waktu mengembalakan kerbau, kalau kondisi hujan sudah, kita nggak bawa perbekalan seperti payung ataupun plastik yang bisa untuk menutupi dari hujan gitu. Ataupun mungkin ada, tapi nggak mencukupi untuk seluruh rekan-rekan atau kawan-kawan yang ada di ladang itu gitu. Ide kreatifnya adalah kita buka baju, kita tutupi pakai entah pakai tanah, pakai dedaunan baju kita itu, kita masuk ke dalam air. Nah, ternyata kalau kondisi hujan atau pada saat masih hujan, kita masuk ke dalam air, airnya hangat. Itu posisi di ladang ya, airnya hangat. Nah, jadi kita masuk ke dalam air setelah hujannya berhenti. Tadinya kan baju kita udah kita buka, kita tutupi dengan dedaunan, yang penting terhindar dari basah gitu. Kita masuk ke dalam air, airnya hangat. Nah, ketika hujannya sudah berhenti, baru kita keluar lagi, baru kita kenakan bajunya. Jadi begitulah kreatifnya seorang pengembala kerbau juga. Banyak sih ilmu-ilmu yang perlu kita curi dari seorang pengembala kerbau ataupun dari seorang pengembala di ladang lah, entah pun itu sapi, entah pun itu kuda. Selain itu juga kita dituntut kreatif seperti buat apa istilahnya ya? Buat sopo-sopo, bahasa di kami dulu adalah sopo-sopo atau gubuk. Buat gubuk dari semak-semak. Jadi kita patahin semak-semaknya, kita rangkai dia menjadi sebuah gubuk. Jadi kalau datang hujan, kita berteduh di sana. Memang sih terhindar dari hujan, basah-basah tapi nggak basah-basah kali, karena mungkin ada bocornya. Gitu. Jadi untuk buat rumah-rumahan ataupun gubuk-gubuk di ladang, kita terlatih pasti. Itulah bagian-bagian kreatif dari di masa-masa pembalakan kerbau ataupun di masa-masa anak SD. Bisa dibilang sih di masa kecil juga. Nah, jadi di masa kita kelas SD itu beli bola plastik, tahu kan bola plastik? Nah, itu kalau udah bisa beli itu, dia itu udah raja itu. Rajanya di mana? Karena kawan-kawannya mau main bola, mau juga main bola. Dan rajanya seperti apa? Dia bakalan dicari, bakalan dibujuk-bujuk biar diambil bolanya. Gitu, kita bawa ke ladang, main bola plastik. Bukan cuma di ladang sih, di kampung pun itu pasti kita cari. Mana si Anu? Kenapa? Dia punya bola gitu. Jadi itu udah hal yang sangat mewah, punya bola plastik yang harganya sekarang mungkin 12.000.
Gak nyampe sih 12.000 kurasa sekarang harganya. Di zaman kami itu adalah udah hal yang luar biasa. Punya bola plastik, dia adalah raja untuk kawan-kawannya. Oke. Tadi kita tidak punya bola plastik. Salah satu di antara kawan-kawan kita nggak punya bola. Ini kan ide-ide kreatifnya. Jadi kita itu ngumpulin plastik bekas, digulung-gulung sampai mungkin ada besar tertentu lah, mungkin sebesar bola plastik atau sebesar bola kasti. Tahu kan bola kasti kan? Segini bola kasti. Mungkin dibentuk 2 atau 3 kali lebih besar dari situ, plastik digulung-gulung, baru diikat bentuk bola. Nah, itu kadang kita gunakan main bola di ladang. Bahkan mau sampai taruhan-taruhan pun itu, taruhan 500 dulu di masa kami masih. Jadi yang membalakan kerbau contohnya ada 6 orang, 3 orang lah ini main bola taruhan 500. Jadi fungsinya untuk apa ya? Biar semangat aja mainnya, bukan masalah judinya ya. Bukan. Itu bukan judi sih, itu biar lebih semangat aja mainnya, biar lebih serius gitu. Itulah kreatifnya buat bola dari plastik asoy ya, plastik asoy yang bekas dibentuk sedemikian rupa biar bisa menjadi bola. Pernah nggak kalian main sukil? Apa bahasa Indonesianya ya sukil? Nggak tahu sih bahasa Indonesianya. Tapi bahannya itu adalah kayu yang mungkin berukuran diameter 2 atau 3 cm. Satu ukurannya agak lebih panjang, satu lagi ukurannya anaknya itu paling 1 jengkal lah dulu, itu 1 jengkal. Itulah yang kita pergunakan menjadi sebuah permainan gitu, sukil kalau pernah tahu. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau dia diterbangkan anaknya pakai induknya yang tadi yang agak lebih panjang, jadi istilahnya dia dikorek tanah sedikit untuk jadi bahan acuan sih itu sukilnya, makanya dibilang namanya sukil. Ada anaknya, contohnya ini induknya ya, jadi anaknya ini diterbangkan gitu. Jadi yang jaga itu biasanya tergantung berapa orang pemainnya gitu. Kalau 3 orang berarti 3 orang yang nangkap. Contohnya aku main, lawanku lah yang akan nangkap anak sukil ini, kayu yang berukuran sejengkal itu tadi. Kalau kisah ini sebenarnya sih asik-asik juga. Permainannya ada, ketentuannya juga ada gitu. Ketentuannya contoh kalau bisa ditangkap dengan 2 tangan ada poinnya, contoh 10 poin gitu. Jadi bisa kita tangkap sekali udah 10 poin kita. Nah, bisa ditangkap dengan 1 tangan kanan. Anak kayu tadi yang hampir 1 jengkal itu bisa kita tangkap dengan tangan kanan. Ketika dilemparkan gitu, kita tangkap dengan 1 tangan, poinnya mungkin 15 gitu. Jadi ada peraturannya. Kalau ditangkap dengan tangan kiri, poinnya lebih besar gitu. Jadi ada peraturannya. Nah, itu jadi sebenarnya permainan ini asik. Mudah-mudahan kawan-kawan teringat dengan masa ini gitu. Main sukil. Aduh. Pengen sih masih bercerita banyak tentang di masa-masa mengembalakan kerbau, tapi karena videonya ini udah cukup lama ya, udah hampir 40 menit, lebih dari setengah jam. Lebih layaknya sih kita stop sampai di sini dulu ya untuk part 2-nya. Untuk part 3 masih aja kita menceritakan tentang masa-masa mengembalakan kerbau, karena masih banyak kali yang saya kasih tahu sedikit kata kuncinya. Dulu pernah kami ditelanjangin pulang dari ladang sampai ke rumah. Kalau nggak salah itu di usia saya kelas 3 SD ya. Iya, kelas 3 SD kayaknya. Ditelanjangi pulang karena kerbau masuk ke ladang orang. Oke, ikuti ceritanya ya. Ini kayaknya asik ini. Sampai sekarang saya masih ingat orangnya. Ditelanjangi pulang dan sudahlah, udah ikuti aja nanti ceritanya. Oke ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya,
mengikuti kisah perjalanan di tahap kedua, cerita kedua, karena ini masih di masa-masa SD dan mengembalakan kerbau. Oke, sekian dan terima kasih.